Oke, sekali lagi selamat pagi, semangat pagi, selamat berweekend. Kalau hari waktunya kita pakai untuk belajar ya. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini mungkin sessionnya cukup padat ya, dari pagi nanti sore juga ada gitu ya. Nanti 2 hari ini memang kita padatin modulnya tentang digital marketing sampai nanti bagaimana tentang SEO, besok tentang marketplace dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan saya mencoba menyampaikannya pelan-pelan seperti yang pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan. Kunci dari digital marketing dan branding atau go digital itu adalah konsisten dan persisten. Nah, saya nanti akan membahas apa itu digital marketing dan branding, apa yang harus kita perhatikan. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar bersama dan berdiskusi bersama untuk memahami itu apa itu digital marketing dan branding. Oke. Jadi saya akan seperti yang saya jelasin kemarin bahwa ini modulnya hari Minggu besok. Modul terakhir tentang konten. Jadi setelah saya diskusi sama untuk materi yang untuk partner, jadi apakah dari Wardah, dari Elzata, kami akan minta ada session khusus nanti untuk menjelaskan itu lebih detail, karena kalau saya paksakan di hari Minggu itu terlalu singkat waktunya, takutnya tidak maksimal. Tapi hari Minggu saya akan introduce itu maksudnya apa itu partnership atau reseller program nanti kalau teman-teman yang mau berbisnis belum ada produknya. Oke. Sekarang kita akan bahas itu apa itu digital reputation management dan digital marketing dan branding ya. Nah, seperti yang kita lihat di data ini, materi nanti dibagikan sama panitia ya, jadi nggak usah khawatir kalau ada yang ini saya akan jelaskan bahwa bagaimana pemakaian internet di seluruh dunia, bahwa sudah hampir 55% populasi dunia itu sudah mendapat akses dengan internet ya misalnya. Nanti datanya nih, saya lebih fokus data di Indonesia saja ya. Jadi kita akan lihat nanti demikian juga di dunia, ini perlu juga kita perhatikan ini apa bedanya dengan Indonesia, bahwa dari sisi pemakaian sosial media ini Facebook misalnya itu di dunia lebih banyak digunakan dibandingkan dengan YouTube dan yang lainnya. Sementara di Indonesia beda. Ini perlu saya sampaikan dulu sebelum kita bahas itu nanti apa itu digital marketing dan branding. Ini perlu kita sampaikan profiling atau data ini ya istilahnya untuk menjadi bahan pemahaman kita, pentingnya kita belajar tentang digital marketing. Oke, nah sekarang kalau kita lihat Indonesia, kalau data penduduk terakhir kita tahun 2020 ini itu lebih kurang diperkirakan 272 juta. Dan dari sisi ininya urbanisasinya atau yang tinggal di kota itu 55%. Nah, yang mempunyai akses ke internet dan menggunakan handphone itu, internet itu di Indonesia udah cukup tinggi ya. Jadi kalau kita lihat itu udah sampai penetrasinya 64%, bahwa dari populasi Indonesia itu sudah menggunakan internet ya. Kalau kita lihat juga dari sisi penggunaan HP itu malah lebih banyak dari populasi. Kenapa terjadi? Rata-rata HP-nya kan punya SIM card kan dua, dan bahkan orang ada juga yang lebih dari satu menggunakan HP, sehingga wajar kalau nomor handphone itu lebih banyak dari jumlah penduduk. Nah, yang menarik adalah dari sekian pengguna internet itu 59% atau lebih kurang 106 juta itu aktif di sosial media. Ini yang menjadi kenapa kita melihat pentingnya atau besarnya potensi dari orang yang sudah go digital ya. Ini kalau kita bandingin tahun 2019 hingga itu melihat pertumbuhannya cukup pesat ya. Jadi kalau sekarang itu sudah lebih kurang dari populasi dari total populasi Indonesia itu berapa banyak yang sudah
menggunakan internet. Nah, sekarang kalau di Indonesia justru YouTube itu jauh lebih populer daripada WhatsApp, daripada Facebook maksud saya. Dan WhatsApp malah nomor 2 dari sisi penggunaan platform sosial media di Indonesia. Jadi WhatsApp itu masih dikategorikan sebagai sosial media ya. Jadi chatting application itu chat application yang sangat populer di Indonesia. Kalau dulu kan mungkin kalau yang udah yang senior mungkin tak pernah mendengar BlackBerry dulu ya. BlackBerry itu tahun 2000-an ya, itu sangat populer ya. Tapi pertengahan 2015-an itu udah mulai sangat berkurang, orang lebih banyak menggunakan WhatsApp di Indonesia untuk chatting. Kemudian demikian juga Facebook dan Instagram. Nah, jadi kalau teman-teman lihat atau lihat itu 1, 2, 3, 4 itu adalah grup dari Facebook ya. Nah, YouTube itu baru Google yang punya. Nah, ini bandingin tahun 2011 sebelumnya. Nah, yang ingin saya highlight adalah sebelum kita membahas pentingnya digital marketing itu, bahwa sekarang riset itu mengatakan kalau ada untuk mencari brand baru ya, di pencarian merek-merek baru, itu justru sekarang orang banyak menemukannya lewat search engine. Ya, search engine itu artinya contohnya adalah Google. Di Indonesia itu kalau nggak salah Google itu kan pemakaian akses yang menggunakan Google itu kurang lebih dari 90%-an ya dari yang menggunakan search engine yang lain. Setelah itu mungkin ada Yahoo, mungkin ada juga Bing misalnya. Nah, itu hampir 44%. Nah, sisanya baru orang menemukannya lewat TV, ada iklan di televisi atau apa. Nah, yang menariknya lagi adalah iklan lewat sosial media. Jadi yang nomor 1 dan yang nomor 3 itu tetap menggunakan rata-rata itu melalui sosial media gitu ya, atau lewat internet juga. Kemudian juga lewat website dan sebagainya. Artinya apa? Di sini bahwa pentingnya atau orang menemukan itu lewat internet ya, dibandingkan kalau dulu sebelumnya orang tahu itu lewat lewat TV dan juga lewat majalah atau lewat newspaper dan sebagainya gitulah ya. Jadi ini yang saya bilang bahwa pentingnya kita memahami digital atau go digital ini dengan baik. Kemudian yang menarik lagi adalah sebelum kita nanti bahas lebih lanjut adalah waktu yang digunakan orang untuk dalam sehari-hari dalam menggunakan media ya. Media ini boleh semuanya, bisa ada games, ada televisi dan sosial dan internet. Nah, itu hampir 8 jam waktu orang digunakan untuk mengakses internet. Dan 3,5 jam atau 3 jam 26 menitnya menggunakan sosial media. Nah, coba bandingkan dengan orang yang menonton TV, itu cuma 3 jam. Kita lihat ya, jadi ini pergeserannya akan terus. Jadi tahun depan mungkin akan lebih banyak lagi orang menghabiskan waktunya dibandingkan dengan menonton televisi. Saya saja misalnya, mohon maaf ya, saya lebih sekarang misalnya kalaupun ada acara TV yang populer, saya lebih senang nontonnya di YouTube gitu. Ya karena enak, kita bisa ngatur waktunya, kita tidak terlalu tergantung dengan waktu jam tayangnya, karena semua rata-rata program TV itu sudah ada di YouTube sekarang, atau kalau enggak mungkin di video on demand gitu, kayak di video.com atau di YouTube atau dan sebagainya. Kita nontonnya lewat digital, bukan lewat harus nonton TV kan. Itu kira-kira demikian gambarannya ya. Jadi bagaimana orang mulai menghabiskan waktunya lebih banyak dengan internet. Kemudian kalau bicara ininya akses sosial media dan sebagainya, ini saya nggak akan bahas detail, nanti mungkin materi besok akan saya bahas tentang sosial media. Nah, ini juga sosial media advertising, umurnya yang menjadi sasarannya, ini juga penting ya, bahwa umur 23 sampai 34 itu yang paling tinggi populasinya yang menjadi target atau dari iklan yang dipasang di sosial media misalnya. Oke. Ini e-commerce, besok aja bisa dilihat Watani sebagai ininya. Nanti data ini akan berulang saya sampaikan. Ya. Nah, selain itu, ini yang perlu juga ingin saya sampaikan bahwa bagaimana komitmennya pemerintah kita sekarang ya, pemerintahan sekarang mungkin saya pikir nanti setelah ini juga sama, ya, bahwa akan fokus kepada penguasaan teknologi, dan dalam ini adalah juga TIK atau teknologi informasi dan komputer itu salah satu backbone-nya.
Jadi ini kan nggak akan saya bahas, ini sebagai data tambahan aja buat kita, karena waktu kita terbatas, saya nggak akan bahas itu. Nah, khusus untuk zaman sekarang, di era sekarang tanggal 3 Agustus kemarin, itu jelas-jelas bagaimana Presiden Pak Jokowi atau sebagai Presiden dalam ratas menyampaikan percepatan transformasi digital di Indonesia. Jadi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemudahan regulasi dan sebagainya, kemudian membangun SDM-nya dan sebagainya, itu dipercepat atau menjadi fokus untuk dikembangkan. Bahkan mungkin kalau teman-teman baca di media ya, khusus untuk Kominfo sendiri ada tambahan dana kalau tidak salah 16T khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan digital ini. Ya, apakah itu membangun jaringan atau untuk membangun satelit dan sebagainya, itu detailnya bisa dilihat ya. Nah, kemudian juga kaitannya dengan UMKM karena ini ada pandemi, itu orang juga lebih banyak go online atau go digital gitu. Nah, ini menjadi kita lihat bahwa ini kesempatan kita untuk belajar dan sebagainya, terutama tentang digital transformation ini yang terjadi di seluruh lini kehidupan kita, mulai dari bidang kesehatan, mulai juga untuk industrinya. Jadi tidak ada salahnya kita seperti yang saya sampaikan kemarin belajar digital literacy atau learnability quotient dan sebagainya itu apa sehingga nanti kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke. Kemudian juga kalau kita lihat ini peluang ini bahwa ini yang menarik ya, bahwa kalau dengan akses internet dan digital ini broadband ini masyarakat dengan aksesnya lebih baik itu bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat ini kenapa pemerintah itu fokus untuk mengembangkan jaringan broadband dan sebagainya karena memang itu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kita sebagai negara ya. Jadi itu yang menjadi fokus pemerintah ya. Nah, ini juga kalau transformasi di bidang pedesaan juga begitu, ini juga fokus dari kementerian yang ini saya dapatkan di Menteri Perencanaan Pembangunan bahwa sampai ke desa-desa juga disupport infrastrukturnya agar pembangun digital ini juga menjadi fokus juga pembangunan sampai ke tingkat desa. Jadi nggak akan silahkan dilihat nanti detailnya, saya nggak akan bahas ini lebih karena waktu kita sangat terbatas. Nah, ini menarik. Mic-nya yang lain tolong, siapa itu? Maaf, siapa itu tolong di-unmute ya. Nah, kemudian, ini yang menarik nih, data terakhir dengan adanya COVID aja sampai bulan Maret dan April, itu bagaimana penjualan di sektor online itu naik sampai 4,8 kali ya, dibandingkan dengan periode Januari. Ya, ini data terakhir yang dapat dari BPS ya. Mungkin kalau sekarang, kalau nggak salah saya lihat itu angkanya terus kalau dibandingkan dengan Januari itu naik terus gitu, trennya itu selalu naik. Jadi ini akan terus berkembang dan juga nilai transaksinya juga akan makin berkembang. Nah, ini secara konsep bahwa digital transformasi itu terjadi di semua lini nantinya. Jadi bagaimana lingkungannya, kemudian bagaimana kita pemberdayaannya sampai ke pengembangan sumber dayanya, dan yang penting lagi adalah execution-nya. Ini terus terang saya nggak akan bahas detail, tapi teman-teman bisa sebagai referensi tambahan. Saya nanti kalau ada waktu nanti ada session lain kita akan bahas ini lebih detail karena ini memang untuk level company atau korporasi, maksudnya perusahaan untuk melakukan digital transformation. Nah, ini sama juga kalau di level perusahaan, mereka juga mengembangkan dari sisi orangnya, kemudian pasarnya, kemudian resource-nya, dan dari sisi pelanggannya. Ini sebagai bahan tambahan aja di kita di semua lini sekarang, di semua sektor, orang melakukan disebut dengan digital transformation. Nah, sekarang kita tadi seperti yang saya jelasin tadi, itu kan data pendukungnya. Sekarang kita coba lihat apa itu online reputation. Nah, kemarin saya udah kasih contoh misalnya bagaimana orang sekarang itu melihat sesuatu itu selalu dibandingkannya dicek digitalnya. Jadi kalau membeli sesuatu ya, mau belanja sesuatu atau mau katakan sampai ke narasumber pun mereka cek misalnya. Misalnya saya misalnya. Kalau teman-teman ngelihat Mas Rizal Umar mungkin bisa silakan dicek Mas Rizal Umar itu siapa misalnya.
Itu yang namanya online reputation management. Dan hal yang sama juga berlaku untuk produk. Jadi kalau kita sekarang nih yang sebelumnya itu laku ya, kalau kita udah laku di offline atau sudah populer, mungkin tidak masalah. Tetapi yang bermasalah yang baru masuk ke bisnis. Nah, masuk bisnis gitu ya, kalau ingin cepat, itu tetap kita harus menggunakan platform digital. Karena orang-orang sekarang selalu ngecek di online-nya di mana, IG-nya apa gitu. Selalu itu pertanyaannya. Sehingga kita perlu membangun online digital reputation atau online reputation management dengan baik. Jadi mulai dari kita bagaimana membangun credibility, positioningnya, kemudian kepercayaan pasar dan sebagainya, itu kita bisa lakukan harus kita lakukan dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan. Nah, ini juga data terakhir bagaimana apa yang terjadi di internet ya, nanti bisa dilihat bahwa perkembangannya setiap menit itu kejadiannya apa, dan itu rata-rata tumbuh ya. Jadi kalau kita lihat YouTube, kita lihat juga Instagram, mungkin Twitter agak sedikit ini ya, tapi yang kalau Instagram itu pertumbuhannya cukup pesat, kemudian dari sisi aplikasi juga begitu. Nah, ini sebagai gambaran saja yang terjadi di dunia ya. Jadi mana yang turun trennya, mana yang naik, itu bisa kita lihat. Nah, sekarang kita baru bahas apa itu digital marketing dan branding. Ya, kalau secara teorinya kan sederhananya itu adalah bagaimana kalau ini nggak usah dihafal ya. Yang penting itu adalah bagaimana kita memasarkan produk kita atau layanan kita dengan menggunakan teknologi digital. Ya, apakah itu internet ya, termasuk juga menggunakan HP dan sebagainya di media, semua media itu dikategorikan sebagai digital marketing. Sementara kalau itu brand adalah bagaimana teknik atau kita mengelola merek kita menggunakan kombinasi branding di internet dengan dan pemasaran di digital untuk mengembangkan brand kita di beberapa sehingga mudah dikenal oleh masyarakat, dikenal mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, yang menarik sekali lagi, mungkin saya akan bahas sedikit tentang apa itu brand. Brand itu mungkin kalau biar kita clear ya, brand itu sebetulnya bukan logo ya. Brand itu sebetulnya bukan merek. Merek itu hanya bagian dari ada logo, itu bagian dari brand. Brand itu sebetulnya adalah apa yang kita janjikan kepada konsumen. Sebetulnya itu yang disebut dengan brand. Atau yang kita, kalau istilahnya nih, apa yang kita yang dipersepsikan konsumen terhadap kita. Misalnya gini, kalau teman-teman misalnya bicara motor, sepeda motor Honda misalnya, apa yang terbayang? Ya, itu produknya berkualitas, harga jualnya tinggi, pelayanannya baik, nyaman di kendaraan. Nah, itu yang disebut dengan sebetulnya brand atau yang dijanjikan oleh produsennya kepada kita. Kemudian juga sama kalau misalnya kita ingin Telkomsel gitu misalnya. Apa yang terbayang di kita? Bahwa jaringannya kuat, kemudian ada di mana-mana, kemudian dan sebagainya. Itu sebetulnya itu yang disebut dengan brand atau yang istilahnya values yang dijanjikan oleh produsen kepada pelanggan. Kalau logonya yang warna merah itu hanya membantu asosiasi dari karakter itu tadi. Jadi ini saya sebagai pengacara nggak akan bahas detailnya karena ini kalau membahas tentang branding aja itu bisa butuh waktu 1 hari atau 2 hari ya, khusus untuk branding saja apa itu branding. Tapi paling tidak kita paham apa itu dimaksud dengan brand. Jadi sekali lagi, brand itu bukan merek atau bukan logo ya. Brand itu adalah seperti values yang kita janjikan atau yang sesuatu yang ada di benak konsumen tentang kita. Contoh lagi saya tambahin contohnya mengenai mobil, misalnya mobil Volvo misalnya. Itu yang dijanjikan adalah safety, yang terkenal dengan safety. Nah, itulah sebetulnya brand yang sebenarnya itu. Jadi kalau Volvo itu yang orang langsung ingat, oh dia produk yang aman dan sebagainya. Itu hal demikian juga seterusnya dengan produk-produk yang lainnya gitu ya. Apakah itu produk makanan dan minuman atau pakaian atau apapun. Nah, kemudian kenapa kita fokus ke digital marketing? Yang jelas kita itu dengan biaya yang lebih rendah dan impact-nya terhadap tinggi dan langsung ke target market, itu kelebihannya.
Ya, ini kita bisa lihat. Jadi kalau kita beriklan, kalau kita membuat status atau di medsos, kita memang bisa terukur yang lihat siapa, berapa banyak yang lihat, berapa banyak yang berinteraksi, itu bisa kita lihat. Yang penting lagi adalah meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Ini penting. Jadi yang kita sebut engagement ya kalau bahasa Inggrisnya itu sangat membantu dengan media digital ini. Kita lihatlah interaksi di medsos gitu. Itu sangat, orang kalau makin bisa berinteraksi dengan pelanggannya dengan ini, itu produknya akan lebih cepat berkembang, akan loyaltinya dari konsumennya akan lebih baik. Kemudian juga menciptakan pasar baru lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Gitu. Kalau sekarang kan coba, kita punya produk langsung update di medsos, kalau mau cepat lagi pasang iklan dan sebagainya, atau influencer, itu malah lebih cepat lagi produknya dibandingkan dengan sebelumnya ada internet. Ya. Kemudian kemarin sudah kita bahas waktu digital literacy, ya. Kemudian ini yang penting adalah kita bisa tampil lebih dominan kalau kita menggunakan media dengan baik dibandingkan dengan produk kita dengan kompetitor kita. Gitu. Kalau kita bisa mengelola. Nah, yang penting lagi kita mengantisipasi tren yang akan datang. Nah, ini juga penting. Jadi bagaimana misalnya TikTok ini makin populer, kita harus siap-siap. Kita mungkin juga harus eksis di TikTok misalnya. Ini contoh ya. Atau nanti AI dan sebagainya, atau kemarin saya udah bahas tentang artificial intelligence dan sebagainya, big data. Ya kita akan antisipasi itu gitu. Ya, kalau kita memang mengikuti perkembangan. Nah, yang penting lagi mendengar suara dari pelanggan dan selalu terkoneksi dengan mereka. Ini salah satu berapa, mungkin ada manfaat yang lain, tapi mungkin 6 ini yang kita bisa highlight dari manfaat kenapa kita menggunakan digital marketing. Jadi tadi kuncinya gini, sederhananya, kalau kita mau masuk ke digital marketing dan branding, yang pertama kita bangun itu adalah reputation dulu. Ya. Jadi kita bangun reputasinya dulu sebagai personal atau sebagai perusahaannya, habis itu baru kita bangun brandnya atau produknya. Contoh sederhana, yang maksudnya perusahaan itu begini, katakanlah kalau kita bicara tadi motor, Honda misalnya. Honda itu kan brand produknya, tapi kan perusahaannya Astra Honda Motor misalnya. Itu yang perlu kita bangun. Kalau menurut saya di era digital, kita untuk bisa lebih dipercaya oleh pelanggan kita harus kenalkan dulu siapa kitanya selain dari produk itu sendiri. Atau mungkin teman-teman mungkin kenal Coca-Cola lah misalnya. Kalau dulu mungkin kita lebih fokus bangun Coca-Colanya aja. PT Coca-Colanya mungkin orang nggak terlalu ini. Kalau sekarang enggak, kita perlu bangun keduanya. Jadi siapa kitanya itu lebih penting dulu. Kita dipercaya nggak? Siapa kita ini orang, ya? Kalau kita dipercaya, baru produk kita juga akan mudah dipercaya oleh calon pelanggan kita. Gitu. Itu maksudnya. Jadi nanti akan saya contohkan nanti pas kita live langsung dengan live nanti apa yang kita maksud dengan reputation itu dan apa itu brandingnya dan sepertinya. Oke. Nah, secara konsep kita yang sering kalau kita lihat ya kelemahan dari kita yang go digital ini ya atau masuk ke dunia digital ini itu kita hanya melakukannya parsial. Ini yang saya lihat banyak kelemahannya. Jadi terutama untuk pemula ya. Jadi mereka itu hanya fokus misalnya hanya masuk ke di medsosnya saja atau mungkin di IG saja adanya sementara dia yang lain nggak ada di YouTube nggak ada kemudian mungkin di Facebooknya juga nggak ada apalagi kemarin saya cerita Google My Business-nya nggak ada itu sah-sah saja tetapi kalau kita ingin membangun reputasi secara utuh secara lengkap di dunia internet kita harus ada di semua platform makanya saya bilang jadi di sini kita jelasin bagaimana strateginya kita harus ada di sosmed dan websitenya, kita juga harus eksis juga di community-nya, kemudian yang penting adalah SEO. Jadi SEO itu Search Engine Optimization, kemarin saya sudah kasih contoh ya, jadi kalau orang ingin mencari apa, kita ditemukan dulu. Nah itu SEO Management, nanti akan kita bahas khusus tentang SEO Management itu nanti ya ada modul khusus tentang SEO. Nah, jadi SEO itu ada yang disebut dengan off page dan on page itu apa nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering lupa ya. Jadi kita cuma eksis mungkin cuma di marketplace-nya saja gitu. Sementara kita lupa menggarap
sosmed yang lain atau platform yang lain, sehingga kita tidak maksimal atau mungkin tidak susah untuk sustain istilahnya. Nah, kita lihat ya, sederhana aja lah sekarang. Kalau teman-teman lihat para YouTuber atau artis-artis itu, rata-rata mereka selain menggunakan channel YouTube misalnya ya, dia rata-rata mungkin punya Instagram dan Twitter misalnya. Kenapa? Itu penting mengintegrasikan itu, dia mempromosikan channel YouTube-nya lewat Instagram-nya, misalnya seperti itu contoh sederhana. Apalagi kalau kita bisa mempopuler atau mempromosikannya di semua platform, gitu ya. Ya, dia ada di Facebook-nya, ada di IG-nya, ada di Twitter-nya, ada LinkedIn-nya misalnya kalau teman-teman yang ini mungkin LinkedIn kenal juga, ada di yang dan Pinterest juga sekarang juga cukup populer misal. Kalau itu dilakukan, itu akan sangat membantu reputation kita, branding kita, atau istilahnya digital marketing kita, gitu ya. Ini sekali lagi pentingnya kita melakukan integrated digital marketing dan branding campaign. Nah, sekarang setelah kita melakukan ini, kita juga harus paham juga, ini juga yang kadang-kadang kita lupa. Jadi kalau dalam kita menjual atau membangun suatu bisnis, kita juga harus memahami ini konsep dasar dalam ilmu marketing ya, sales and marketing, itu disebut dengan STP, segmentation, segmenting, targeting, and positioning. Kalau nanti baurannya di kita baru dengan ini kita jelas, baru kita desain nanti bagaimana bauran marketingnya. Itu produk, misalnya kan kita dengan 4P ya, produk, promotion, place, dan price gitu. Yaitu kalau kita positioningnya jelas itu bisa kita set up. Tapi kalau kini nggak kita set up, kita susah membuat bauran marketingnya dengan baik. Nah, apa itu segmenting? Jadi kalau saya gambarin, ini kan populasinya sangat banyak. Terus kita mau mana yang mau kita kelola? Jadi kita targetin lagi. Oh misalnya kita mau target remaja atau kita mau targetin wanita gitu ya. Kemudian dari situ baru kita nanti setelah kita jelasin targetnya, baru kita positioning jelas lagi. Wanita-wanita yang mana misalnya? Wanita yang umur yang remaja kah? Yang tua atau semuanya? Jadi kalau ini jelas, baru kita bisa membuat program marketingnya juga cukup jelas. Dan platform yang kita juga target juga jelas. Kan misalnya gini, target kita bayi misalnya. Ya misalnya nih produknya produk bayi. Nah bayi kan nggak punya medsos. Tapi yang kita target kalau bayi siapa? Pasti ibunya kan. Ibunya yang untuk yang memutuskan dia beli produk itu atau tidak. Sehingga yang kita sasar adalah ibunya misalnya. Nah kalau ibu-ibu itu adanya di mana? Ya pasti dia ada di IG terutama, di Instagram, dan juga banyak di Facebook. Sehingga kita fokus di kedua media itu. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya yang anak-anak remaja misalnya, itu juga pemakaian sosmednya juga beda kan. Mungkin kalau anak remaja juga dia lebih Instagramnya juga lebih kita kuatin dan sebagainya. Tapi nanti sebaliknya kalau bapak-bapak gimana? Karena itu kan beda lagi. Nah itu pentingnya kita membuat STP ini dengan baik. Jadi ini gambarnya seperti itulah. Ini kalau segmentasi itu populasi sangat umum, kemudian kita targetin di mana ininya, pasnya, kemudian kita jelasin lagi positioningnya di mana, di kanan kah, di kiri. Jadi kira gambarnya seperti itu ya kalau kita bicara bagaimana kita memahami STP itu dengan baik. Nah kalau ini sudah jelas, baru nanti kita kalau orang ilmu marketing disebut dengan 4P dan sebagainya, itu kita bisa define dengan baik. Nah, secara konsep, jadi ini sebetulnya saya ada dua slide, ini sama aja sebetulnya. Ini saya lebih enak membahasnya di sini ya. Jadi, teman-teman kalau menguasai satu infografis ini aja, insya Allah teman-teman udah paham secara istilahnya nih, ya 50% dari apa itu digital marketing lah, dari sisi konsep. Nah, jadi kalau kita mau pergi, mau menggarap atau mau go digital atau mau masuk ke dunia digital, kira-kira ini aja dipahamin, ya walaupun nggak 100% pun kita implementasikan, kita insya Allah sudah bisa memahami, mengeksekusi strategi digital marketing kita dengan baik. Nah, yang pertama itu tadi saya bilang, goals-nya dan objektifnya apa? Ya kan? Misalnya, kita goals-nya ini kita ingin menjual produk dan jasa, misalnya. Atau mungkin yang paling sederhana aja, yang lagi rame sekarang pilkada lah, kalau mau sederhana itu bisa juga dipakai. Jadi bukan hanya untuk produk, jadi bisa untuk personal branding, bisa untuk jualan produk, bisa untuk jualan jasa misalnya.
Nah, sehingga kita jelasin tujuannya apa. Oh, agar kita dibeli orang, agar kalau misalnya caleg itu dia dipilih orang, itu misal ya. Atau kita mungkin ada sasaran tertentu kalau misalnya komunitas agar orang berubah sikapnya, itu bisa juga. Itu bagian dari objektif dari campaign kita atau kita go digital itu. Kemudian baru kita identifikasikan siapa key customer kita, siapa atau target yang ingin kita sasar siapa. Ya kan? Ya, baru kita definisi, oh kita targetnya ini, atau semua masyarakat yang online kita jadi target ini. Misalnya, ini bisa sah saja. Tetapi kalau bicara produk, kita harus punya niche market atau ceruk pasar yang jelas, sehingga kita mudah mengelola. Kalau kita terlalu luas, kita nggak fokus, apalagi kita pemain baru, itu kita nggak malah jadi susah dilirik orang. Nah, ini salah satu kelemahan kita juga. Nah, setelah itu kita definisikan target konsumennya, kita baru nanti identifikasikan kompetitor kita siapa. Nah, ini juga penting kan, sama kalau orang bicara tadi produk, misalnya produk kita apa nih, jilbab. Kita jilbab tuh udah banyak banget kan. Tapi kalau kita jelas ceruk pasarnya, jilbab, oh anak-anak remaja. Anak-anak remajanya lebih fokus lagi yang umur yang misalnya yang kita fokus anak-anak SMA, itu lebih bagus misalnya ya. Sehingga kita bisa define karakternya, define campaign-nya, dan buat sasar platform yang mau kita kelola. Nah, dan selain itu kita juga kompetitor kita siapa? Apakah kompetitor yang sudah punya brand yang sangat kuat? Itu juga kita harus definisi sehingga kita bisa mencuri ceruk pasarnya dengan baik. Nah, setelah itu kita tahu, baru kita kita istilahnya kalau kita masih sendiri kita oke. Tapi kalau kita ada tim 1-2 orang, baru kita bagi-bagi nih peranannya. Siapa yang bikin kontennya, siapa yang upload kontennya, siapa yang memonitor dan sebagainya. Kemudian yang menyediakan produknya, delivery, itu tinggal kita bagi nanti. Atau kalau masih sendiri tidak ada persoalan. Ya, tapi kalau udah ada tim, mungkin kita bagi nih, yang bagian promonya ini, yang bagian customer service atau taking ordernya ini, bagian pengirimnya ini, misal gitu ya. Nah, itu bisa aja. Tapi kalau sendiri ya kita bisa juga kita lakukan sini, bisa memang bisnis pemula misalnya. Nah, setelah itu kita lakukan, nah ini yang saya bilang, selalu orang fokus, makanya saya sekali lagi, kita fokus memahami apa itu SEO dan SEM. Kalau SEO itu adalah Search Engine Optimization, itu yang organik, yang tidak berbayar. Tapi kalau mau dipercepat, itu namanya SEM, Search Engine Marketing ya. Jadi kalau kita pasang iklan di FB, di YouTube, di Google dan atau AdWords dan sebagainya, itu disebut dengan SEM. Itu harus kita lakukan. Tadi kan sama waktu di integrasi strategi tadi itu ada kan. Kemudian yang penting juga di sosial media. Nah, sosial media penting, makanya saya bilang tidak hanya cukup di satu Instagram saja dan sebagainya, ada di Twitternya, ada di YouTube, dan banyak ini sebetulnya ada yang LinkedIn-nya juga penting. Ini kenapa pentingnya sosial media itu. Nah, habis itu baru kita bicara nanti konten marketing. Apa itu konten marketing? Ini yang kadang-kadang kita lupa. Jadi kita harus update konten itu setiap hari, kalau bisa paling tidak sekali seminggu lah. Ya kan, ibaratnya kalau kita nggak ngupdate konten, nih orang lihat nih masih ada nggak orangnya, nih tokonya masih buka nggak, kan gitu. Makanya ini kontennya penting. Nah, selanjutnya baru nanti mobile marketing, ini bisa bahwa platform kita atau yang kita buat itu juga istilahnya mobile friendly dan sebagainya, itu juga penting. Nah, yang berikutnya email marketing. Saya kalau untuk ini ya, untuk UMKM atau mungkin tidak terlalu sekarang, saya tidak rekomen untuk email marketing, karena ini email marketing lebih banyak dipakai untuk korporasi yang sudah besar atau perusahaan yang sudah cukup besar. Itu dia bisa menggunakan strategi email marketing. Biasanya yang fokus kepada B2B, memang email marketing salah satu tools yang bisa cukup powerful. Nah, yang penting lagi, kelebihan dari digital marketing, kita harus ukur, kita harus evaluasi apa yang kita lakukan itu sesuai nggak dengan target kita, ya. Kira gitu. Ini sebagai konsep umum dalam digital marketing implementation, atau istilahnya kalau ini kita pahami dengan baik, insya Allah kita berhasil dalam melakukan digital marketing atau go digital nantinya misalnya. Oke. Nah, kalau saya simpel saja nih. Jadi kalau orang tadi yang saya bilang, kebanyakan kita dia
go digital tuh hanya fokus di satu ini aja, misalnya dia IG aja udah cukup gitu. Sementara dia di YouTube-nya dia nggak kelola, nggak ada di Facebook-nya, kalau mungkin ya sekedarnya saja, atau bahkan ya ini banyak yang dilupakan orang, Google My Business-nya nggak digarap, sehingga nanti dia bisa saja, tapi akan lebih hebat lagi kalau ini bisa dikelola semaksimal mungkin. Nah, website ini bisa yang gratis saja. Tadi saya udah bilang kan, yang gratis juga bisa gitu. Kayak Google My Business ini ada websitenya, kita menggunakan itu aja udah cukup gitu. Nanti saya jelasin detailnya seperti apa ya. Jadi kalau kita mau bikin juga yang pakai yang lebih profesional juga lebih bagus. Tapi kalau belum ada, kita pakai dulu yang gratis misalnya. Paling tidak kita bisa ditemukan orang, mudah ditemukan orang untuk mengetahui produk kita, profiling kita. Nah, itu pentingnya kita sebut dengan integrated digital marketing dan branding. Ya. Kemudian trennya yang perlu juga kita pahami nih, kalau bicara tren 2019 ya, ini 2019 ini, bahwa sekarang itu ada 8 tren yang memang kita perlu perhatikan. Itu yang disebut dengan artificial intelligence, kemudian messaging-nya lebih sekarang orang makin populer, kemudian voice search, kemudian influencer. Nah, jadi influencer juga salah satu strategi marketing yang juga banyak dipakai orang sekarang gitu ya. Jadi influencer ini kayak endorsement lah ya. Itu salah satu juga udah menjadi tren di dalam era digital marketing 2019 sampai sekarang pun ya. Kemudian juga mobile responsive. Jadi kita dengan desain yang mobile yang menarik, itu juga membantu kita dalam memesan. Kemudian yang penting juga adalah branding. Saya bilang ini integrated di semua platform. Jadi orang memang saya bilang tadi trennya itu kita ada di semua platform. Kemudian sekali lagi konten dan curating. Jadi istilahnya bagaimana kita konten itu dibuat dengan baik. Nah, yang juga lagi tren dilihat ya, itu sangat umum sekarang orang melakukan live streaming, apalagi dengan pandemi ini. Kalau kita masuk ke Facebook itu banyak ibu-ibu yang jualan daster, jualan jilbab, jualan kaos, macam-macam, itu live streaming, nah, ya kan? Demikian juga di IG-nya banyak juga yang jualan dengan live streaming. Kemudian juga banyak yang YouTube live streaming, macam-macam. Itulah menjadi tren. Kenapa itu bisa terjadi? Karena juga infrastrukturnya mendukung, gitu ya. Kalau nggak ada 5G, nggak ada broadband, itu nggak mungkin dilakukan, ya nggak? Jadi perkembangan teknologi itu juga mengikuti perkembangan strategi kita berinteraksi dengan konsumen. Nah, kalau yang 2020 hampir sama, mirip-mirip juga voice search dan sebagainya, konten Google Ads-nya juga makin ini, sosial media. Jadi, nah ini sekarang yang lagi populer adalah chatbot ya, menggunakan bots untuk chatting dan sebagainya. Itu udah memang kemajuan teknologi yang bisa kita gunakan. Ya, kemudian lagi ke depan sekarang kalau di luar negeri sana udah mulai virtual dan augmented reality ya. Nah, ini mungkin semakin ke sini nantinya teknologi dan application itu atau aplikasinya itu akan mudah kita temukan. Nah, ini kalau bicara tren ininya ini juga sama tadi yang saya bilang kan tadi 2019, 2020 ya hampir sama juga, konten sekali lagi. Kemudian juga B2B-nya juga makin kalau untuk perusahaan juga makin banyak digunakan ya. Kemudian sama tadi podcast juga sekarang makin populer ya. Ini tambahan kita bagaimana kita memahami perkembangan teknologinya. Saya nggak akan bahas ini detail, tapi paling tidak kita tahu bagaimana kita kalau ingin go digital atau memahami digital marketing itu dengan baik, kita harus mengetahui trennya. Nah, kalau kita ikutin kan enak kan, orang lagi begini, kenapa sih orang lihat? Memang trennya begitu. Ya, orang live streaming banyak, terus juga bagaimana konten dan infografis itu juga banyak dibuat orang dan sebagainya. Ya kita harus ngikutin itu sehingga kita tidak ketinggalan istilahnya di dalam komunitas digital marketing itu sendiri. Ya. Nah, saya nanti ambil contoh, nanti saya lebih banyak mudah-mudahan waktu kita cukup ya untuk kita melihat bagaimana apa itu digital reputation dan sebagainya, bisa lihat Nueva dan sebagainya nanti, atau
Saya mungkin ini contoh aja, nanti mungkin ada yang lain, saya bisa juga nanti ada produk daging dan sebagainya. Ini sebagai highlight aja. Nanti kita bisa lihat nanti ya bagaimana saya membangun reputation, membangun branding dan sebagainya untuk sebagai benchmarking kita sebelum kita bahas nanti lebih detail di session berikutnya. Nah, kira-kira itu pengantar ininya. Nah, sekarang kita masuk ke live bagaimana konsep tadi saya bilang digital marketing dan branding itu membantu kita dalam menjual produk kita, dan tidak harus serta-merta ya kita harus ada di marketplace, tidak harus. Tapi kalau untuk produk tertentu mungkin kita harus ada di marketplace. Tapi kalau misalnya cukup dengan IG sudah cukup, atau mungkin kita bisa interaksi dengan WA saja udah terjadi sales, tidak ada persoalan ya. Jadi jangan kita menganggap, oh Pak, kalau go digital tuh harus ada di Bukalapak ya. Enggak juga. Kalau memang kita memang cukup dengan IG dan Facebook aja cukup, menurut kita, ya udah nggak usah dipaksain juga kita ada di marketplace. Gitu. Ya, ini akan saya jelasin nanti di kita live. Sekarang kita lihat di sekarang peserta udah ini ya. Lumayan ya. Jadi ini saya ambil contoh, sekarang kita langsung ke live case-nya ya. Jadi nih, saya lihatkan di sini ya. Tadi kita udah bahas nih konsepnya apa itu yang session hari ini ya. Jadi nanti nanti kita session berikut nanti kita bahas sosial media dan sebagainya. Sekarang saya ambil contoh aja nih bagaimana kekuatan digital marketing itu. Ya. Sambil contoh tadi yang saya bilang ada PT Spirit Inti ya. Jadi ini contoh, dan kebetulan ini adalah bisnis saya sendiri ya, dan memang saya berbisnis itu. Nah, saya bisnisnya adalah mungkin sebagai case saja karena memang saya lebih enak ini. Ada 2 bisnis saya yang utama, 3 sebetulnya. Kampus saya ada digital Nueva Digital Campus, kemudian ada bisnis vending mesin. Kemudian ada juga saya bisnis daging. Nah, sekarang tadi saya bilang, ya, saya bisnis daging. Daging itu kan banyak pasarnya. Jadi kalau kita bicara STP-nya nih, daging itu kan ada daging yang di supermarket, ada yang di tradisional market atau di pasar umum atau di tetangga rumah kita. Itu kan banyak kategori daging kan. Tetapi kalau khusus untuk daging nih misalnya, saya ambil contoh nih. Saya karena nih ceruk pasarnya itu sangat luas, kami fokus ke namanya Horeca. Horeca itu adalah segmen yang disebut hotel, restoran, dan kafe. Nah, nama perusahaannya saya itu adalah nanti bisa dicek. Ini saya ambil di ininya PT Indomiata Utama. Itu nama PT-nya. Orang tidak mungkin, jarang sekali orang di internet mencari PT Indomiata, nggak mungkin. Yang dicari orang adalah kalau saya misalnya punya kafe dan restoran, pasti yang kebayang saya dulu ya udahlah yang kalau bicara riset pasti dia bilang daging Horeca atau supplier daging Horeca. Coba kita lihat contoh ya, atau distributor atau supplier daging Horeca misalnya. Horeca. Bapak Ibu teman-teman bisa lihat di sini. Coba. Orang mengetik, coba di rumah nanti silahkan dicek setelah ini lagi ya. Ini kalau orang mencari supplier daging Horeca, itu ketemu PT kami dan produk kami. Jadi coba lihat itu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya, sampai nomor 4, sampai 1 halaman. Coba lihat, ini adalah produk yang kami jual. Coba bayangkan ya. Jadi nama perusahaan kami itu ini PT Indomiata Utama, alamatnya di Hutan Kayu nih ya. Nah, itulah kira-kira ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah kekuatan digital marketing. Nah, inilah yang disebut dengan reputation-nya dari ininya, dari orang yang tahu lagi nih. Kan bayangannya setelah dia ketemu ini pasti dia lihat, oh ini PT Indomiata. Nah, ya kan? Baru nanti kalau saya pengalaman saya riset kami, dia pasti yang nyari ini nih. PT, ini bicara reputation lihat nih, PT Indo Miata Utama misalnya. Ini misalnya saya diketik nih, ya.
Saya dicari ini. Nah, ini yang disebut reputation. Jadi inilah yang saya sebut digital reputation. Siapa ini PT Indomiata? Dia akses produknya, dia update. Oh, ini dia update-nya kapan? Dia kelihatan ini. Ini 1 hari yang lalu diupdate. Ya berarti memang masih eksis nih. Tapi kalau kita nggak update, ini Google My Business ya. Jadi sekali lagi yang sebelah kanan ini, kalau Google My Business-nya kita kelola dengan baik, ini akan muncul nih. Jadi ada produknya yang muncul di sini, kemudian juga update statusnya yang kita ini yang baik. Nah, demikian juga nanti dia kita lihat. Maka coba lihat. Ini ada Google Site-nya. Itu yang ini di mute dulu ya. Nanti kalau ada tanya jawab baru. Nih kau lihat, nih ada Google Site-nya. Ya, kemudian nanti ada Instagram-nya, ya, ada Facebook-nya, ada Pinterest-nya, ada. Nah, ini yang saya bilang, ini websitenya yang gratis nih. Jadi, ini coba lihat kalau orang klik, ya. Nah, ini kelihatan, ya. Jadi, ini saya bilang, ini kelihatan produknya, ini yang diupdate ini. Jadi simpel aja, dan ini bagi masyarakat atau bagi pelanggan kita udah cukup gitu. Jadi alamatnya di mana, paling tidak orang udah yakin bahwa kita mudah ditemukan. Ya ini yang gratis ini ya, seperti yang saya bilang kemarin. Ini bisa dibuat secara gratis. Nah ini contoh. Nah kembali lagi, mungkin orang mencari daging itu apa lagi sih? Tadi kan supplier daging Horeca, atau mungkin dia bilang ini daging sapi Horeca, misalnya nih ya. Orang cari itu, bukan PT Indomiata. Ini sekali lagi ya, yang diketik orang itu adalah umumnya adalah keywordnya itu adalah kategori bukan nama PT-nya. Jarang sekali orang Indomiata tadi oke, dia cek lagi misalnya, kadang-kadang gitu. Nah ini sama. Coba bayangkan, orang mengetik daging sapi Horeca, tapi ketemu kami lagi. Nah ini yang kita bilang SEO, itu yang nomor 1. Nah itu PR-nya teman-teman kalau nanti bisnis. Ini ada lagi yang lain, ini kompetitor memang belum tentu kita semua, tapi paling tidak kita ada di halaman pertama. Ini kalau ini orang lain nih, kalau benar di Horeca, tapi nggak apa-apa. Itu contoh saya bilang minimal kita ada di halaman pertama. Ini kan saya bilang nih PT Indomiata kan, yang ini orang lain nih, tapi tidak apa-apa, tapi ini tetap muncul gitu kan. Nah, ini misalnya, atau nanti apalagi kategori yang lain, orang misalnya ini this atau supplier lah, supplier daging Horeca misalnya. Nah, supplier tadi kan distributor, tapi kalau sekarang kalau supplier gimana? Nih, sama, rasa ya teman-teman ya. Itulah pentingnya kekuatan kita go digital itu. Nah, ini contoh aja saya sedikit ya bercerita. Terus terang, kami masuk Indomiata Utama ini dulu dia offline ya. Istilahnya baru masuk itu ke digital. Ini kebetulan saya partner dengan teman saya, jadi saya bantu dia dan saya sebagai si marketing officer-nya atau direktur pemasaran lah kalau bahasa ininya. Tapi sebagai tanggung jawab untuk pemasaran. Baru bulan Oktober tahun 2019 ya. Ya tepatnya November lah baru memang eksisnya itu. Nah, belum sampai setahun ini besok November tuh pas tahun. Tapi kami kalau bicara di online, di digital, kita selalu nomor 1. Jadi orang-orang lain juga heran. Dan khusus untuk pasar Horeca. Ini sekali lagi ya, pasar Horeca. Nah ini yang saya bilang, kita harus kuat di ceruk pasar kita. Nah ini teman-teman nanti harus melakukan. Nah kuncinya apa? Konsisten dan persisten. Dan kami berusaha ada di semua platform. YouTube kami ada, Facebook kami eksis, Instagram juga ada misalnya. Nah itu bagaimana? Nah itu yang teman-teman nanti silahkan coba. Jadi kita define, mau brandnya nama kita dulu, atau toko apalah, misalnya toko AB, nama kalau belum punya PT atau apa, silakan. Misalnya jilbab, misalnya nih ya, toko jilbab Safira, atau toko jilbab siapa di sini namanya Santi atau siapa, boleh itu ininya. Nanti baru turunannya produknya, mungkin jilbab itu kan ada brandnya kan, kita kasih brand lagi, silakan. Tapi kan kalau nama reputasi perusahaannya kita bangun dulu, gitu loh. Paham ya maksudnya di sini ya. Jadi kita bangun dulu reputasinya secara korporasi atau kita sebagai tokonya lah atau mungkin perusahaannya. Habis itu baru kita bangun brandnya yang ada di dalam yang kita pasarkan.
Apakah itu brandnya A atau brand B, brand C. Contoh brand yang beda itu kayak gini. Contoh kalau misalnya Coca-Cola misalnya. Coca-Cola Company. Itu perusahaannya. Brandnya apa? Di sana ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Sprite, ada Minute Maid misalnya. Karena saya hafal, karena pernah kerja di situ misalnya. Atau juga misalnya kalau kita bicara Unilever. Unilever itu kan reputasinya sebagai perusahaannya Unilevernya. Di bawahnya ada brand-brandnya lagi, ada Lux-nya, ada apa, ada Pepsodent-nya, gitu misalnya, ada Sunsilk dan sebagainya. Nah itu brandnya. Jadi reputasi perusahaannya dia bangun, brandnya juga dia bangun. Nah, itu yang saya bilang tadi. Oke, ini contoh. Nanti kalau bicara vending juga sama. Nah, ini contoh yang saya coba kelola, misalnya ini daging. Ya, kira gambar ini kategorinya coba lihat tadi supplier daging, atau mungkin kami juga karena kategori kami yang lain, misalnya daging, kami juga punya daging horeca kambing ya, daging horeca, daging kambing horeca ya, kambing horeca. Misalnya ini ya, sama. Jadi orang itu juga sampai bingung kan. Jadi kalau orang ngetik daging kambing horeca pun, kami masih nomor 1 coba lihat tuh, ya. Masih sama, PT Indomiata juga gitu. Ya, silahkan nanti kalau teman-teman nggak percaya, silahkan coba di rumah. Bagaimana? Nah, ini baru istilahnya 1 tahun kami bangun. Apalagi kalau udah bertahun-tahun, ini pasti orang lain susah untuk mengalahkan kita. Dampaknya dari ini kami lakukan adalah, saya kemarin ya, bukan kemarin, 3 bulan yang lalu, kami tiba-tiba, bukan 3 bulan malah, jadi waktu pandemi sekitar bulan apa ya, Maret kalau nggak Maret atau April, saya lupa. Jadi tiba-tiba kami dihubungin oleh orang purchasing atau bagian pembelian dari Hoka-Hoka Bento. Ya, ini sebagai profilingnya, jadi perusahaan kami ini sekarang ya omsetnya sebulan ya sekarang lebih kurang 3 sampai 3,5 M lah sebulan. Istilahnya belum terlalu besar lah kalau untuk memang masih ya UKM lah gitu ya. Ya untuk per bulannya. Tapi tiba-tiba kami dihubungin oleh Hokben waktu itu, saya nggak tahu kenapa. Dia nanya, "Oh, ini maaf nih PT Indomiata." "Iya." "Oh, Bapak kenal kami di mana?" "Oh, lewat Google gitu." Nah, terus di mana? Di Instagram juga kami lihat ini. Terus apa yang bisa kami bantu? "Oh, maaf, bisa kasih quotation ke kami nggak?" "Untuk apa, Pak?" Gitu ya. Ya dari tim saya dari ini. Oh, kami bisa nggak menyuplai daging kira-kira kalau diuangkan ya di kaminya, kalau tonas kalau nggak salah itu sebulan itu lebih kurang kalau nggak salah itu 15 berapa? Pokoknya sehari itu lebih kurang kami harus supply sebulan itu nilainya lebih kurang 15 M. Coba bayangkan. Sekarang aja omset kami cuma 3 M ya. Tapi produk atau yang mereka tahu 5, tapi karena memang kami nggak sanggup, terpaksa kami tolak. Nah, itulah kekuatan digital marketing. Yang terakhir, Anda mungkin teman-teman pernah dengar MasterChef ya. MasterChef kan cukup populer ya. Nah, 2 bulan lalu kami dihubungin tuh sama teman-teman dari RCTI. Dia ngubungin kami untuk minta jadi sponsor. Bayangan mereka tuh kan perusahaan kami udah sangat besar seperti Indoguna misalnya yang udah besar-besar, atau mungkin kayak Kibif gitu ya. Yang omsetnya mungkin sebulan udah puluhan miliar gitu ya. Mungkin udah 50 miliar atau mungkin ratusan miliar. Nah, mereka minta kami jadi sponsor. Kami sampai ketawa gitu ya. Nilai sponsor itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Tapi itulah kekuatan digital. Jadi mereka dengan melihat reputasi kami, melihat kami ada di ini, dia melihat udah perusahaan, padahal kami ini masih perusahaan yang baru tumbuh. Ya bukan kami tidak menutup kemungkinan, makanya kami bangun visi gitu ya teman-teman sama tim kami, tidak menutup kemungkinan kami nanti dalam 3 atau 5 tahun yang akan datang bisa sebesar Indomiata, Indoguna, atau mungkin sebesar Kibif. Nah, itulah kekuatan digital. Jadi sekarang ini contoh dari untuk produk daging. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain. Saya bilang tadi vending mesin, ya. Sama nanti juga kalau teman-teman nanti yang bisnisnya jilbab, ini juga bisa dilakukan hal yang sama. Kebetulan kalau saya yang bisnis yang saya kelola kebetulan ini, jadi saya langsung enak mengambil contoh ini. Oke. Sekarang kita ambil contoh produk kami namanya vending mesin. Nah, vending mesin itu kami memang agak unik, jadi memang lebih fokus itu cashless vending mesin. Jadi orang kalau mencarinya begini, cashless
sorry. Atau vending machine juga bisa, tapi nanti saya lihat dulu yang memang kita udah minus marketnya. Vending machine, cashless vending machine misalnya ya. Ini dulu deh. Nah, orang kalau nyari cashless, ya, ini paling tidak kami ada dulu di sini. Misalnya ini keyword yang umum dipakai. Ini memang banyak yang lain, tapi paling tidak kami ada nih, ya, cashless-nya PT Spirit Inti Abadi. Kemudian ini yang lain tuh Nayak sebagai ini internasional nih pemain ininya. Nah ini di YouTube, ini kami nomor 1, nomor 2, ya ini berbayar ya. Nah ini yang saya bilang kalau ada tanda ads-nya atau IK kalau bahasa Indonesia settingannya itu ada berbayar. Nah ini yang disebut dengan SEM ini. Kalau yang ini baru SEO, ya. Nah ini kalau cashless spending, tapi orang kan nggak hanya biasanya saya bilang nanti kalau dalam SEO itu ada long tail strategi. Yang diketik orang adalah justru cashless vending machine Indonesia. Nah, kalau cashless vending machine Indonesia, ini kami ditemukan lebih gila lagi. Ya, ini contoh ya. Nggak, kalau orang mengetik PT Spirit Inti itu mah jelas itu kan PT kami. Tapi yang orang kan yang biasanya diketik itu kan kategori. Misalnya kalau kita cari sepatu murah Bekasi kan gitu ya. Atau jilbab murah Solo kan begitu, benar nggak? Nggak mungkin, jarang sekali dipikir PT Elzata Solo, jarang gitu. Ya orang ketik dulu itu, ini siapa nih? Kalau di Solo jilbab yang murah apa? Ini sama vending machine juga begitu. Jadi kalau cashless vending Indonesia mana yang keluar? Nah kami bukan sombong, itu satu halaman itu kami semua. Coba Bapak Ibu lihat ya, ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini juga kuatan ini saya bilang ini yang saya sebut ini Google My Business-nya juga sama, ya. Jadi fotonya ada, update terakhirnya ini 2 hari terakhir karena hari kemarin ya. Ini harusnya hari ini saya juga bilang ini minimal seminggu tuh kami yang update 3 kali gitu. Tapi kalau bisa setiap hari lebih bagus. Tapi orang juga lihat kan, oh ini baru 2 hari yang lalu gitu ya. Artinya ini kan selalu bisnis ini tetap eksis. Ya, saya bilang nanti ada Google site-nya ya. Kemudian nanti ada ada YouTube-nya. Orang kalau klik bisa langsung aja nih bisa dilihat YouTube-nya. Benar nggak ada channel YouTube-nya? Nah, sekali lagi kita jangan bayangkan kalau kita masuk ke channel YouTube, kita harus viral dan sebagainya. Nggak perlu ya. Jadi kita jangan bayangkan misalnya nih saya nih saya akun baru. Nah, maaf, saya balik dulu, maaf. Nih, misalnya ya, tadi kan nih orang lihat ya, dia klik lah nih YouTube-nya. Dikira kan gitu, nih apa sih, benar nggak ininya channel YouTube-nya gitu ya. Ini kebetulan nih akunnya saya buat baru tadi ya. Nah ini memang terus terang ini karena untuk pelatihan ini saya bikin akun baru Digital Academy. Jadi memang ini belum subscribe ya. Ini akunnya memang saya ini baru dibuat. Ini akunnya saya Digital ini Academy. Ini biar sekali subscribe aja deh ya. Nah ini ya coba lihat. Ini channel YouTube-nya. Ya. Jadi channel YouTube-nya bisa lihat Facebook-nya, Instagram-nya dan sebagainya. Sehingga orang punya, wah, alhamdulillah ini kalau teman-teman hanya dengan ini saja, kami nggak perlu promosi yang aneh-aneh. Kami nggak perlu bayar iklan, kami nggak perlu apa-apa. Kenapa? Dengan data sendirinya orang, saya bisa lihatin nanti WA saya, orang chatting ke saya menanyakan tentang vending machine. Ya, nanti bisa saya kasih lihat. Ini contoh kemarin ya, kami nggak ada iklan, istilahnya, ini sambil mungkin bisa lihat ya, mohon maaf, saya buka aja ini saya, WA saya. Bagaimana kami berkomunikasi tentang vending machine, bahwa bahkan kemarin seminggu lalu saya dihubungin orang minta kami masang vending machine di halte busway Jakarta. Kami nggak pernah iklan gitu, jadi nggak pernah datang ke perusahaan ABC, hanya lewat digital aja saja. Kenapa? Pandemi ini kan. Nah itulah kekuatan digital marketing. Jadi sekali lagi ya, bahwa bagaimana reputasi digital itu sangat membantu kita dalam berbisnis. Ya. Saya ingin contoh lagi. Oke. Mudah-mudahan WA saya connect sambil menunggu ya. Jadi saya HP saya takutnya baterainya. Oke, saya ambil contoh lagi yang lain. Ya. Nah tadi kan cashless spending ini
yang diketik orang mungkin sekarang orang mungkin lihat ketik gini, cashless spending misalnya. Orang mencari kan sekarang cashless spending aja misalnya. Cashless spending. Ini ketemu kami juga gitu. Coba bayangkan. Ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kami membangun reputasinya, bagaimana kami membangun SEO-nya. Sehingga orang kan kalau dia ketik apa saja ketemu kami pasti dia penasaran kan. Jadi ibaratnya SEO itu memaksa orang datang ke toko kita, itu dulu yang saya maksud. Jadi gimana kekuatan dari ini itu kan ini naik ya, atau yang tadi saya bilang ini internasional. Tapi paling tidak kami ada di halaman pertama. Nih, ini yang ketiga kami ini naik internasional, ini entity ini dari ada ini ini. Tapi ini untuk kategori cashless dan tapi karena Google My Business-nya kami kuat, ini yang muncul kami gitu. Ya, itulah PT Spirit Inti Abadi lagi. Jadi nanti orang pasti akan, kalau orang makin ingin tahu, pasti dia klik ini kan. Dia kliklah gambarnya, dia klik ini, misalnya dia akan klik seperti ini. Ya. Nah, muncul ini, dia pasti akan penasaran. Oke, ini Google Site-nya apa, atau mungkin Facebook-nya, atau YouTube-nya tadi, atau mungkin Instagram, dia ketik, dia kliklah Instagram-nya misalnya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat kan, kalau kita membangun brand itu atau masuk ke semua platform. Nah, ini saya lihat, Pak, kok followernya cuma dikit? Nggak masalah. Kenapa? Ya, emang yang jangan dibayangkan followernya vending kita harus ribuan, nggak usah. Karena yang menggunakan vending itu kan nggak banyak. Ya, saya juga 5 follower aja udah cukup misalnya. Kenapa? Karena satu ini cenderung bisnisnya adalah B2B. Jadi bisa saja yang follow itu kami adalah purchasing manager dari Mayora, purchasing manager dari Coca-Cola atau apa, nggak usah banyak-banyak. Dan ini dari ini aja kami udah lumayan transaksinya gitu. Tapi ini yang saya bilang. Nah ini saya bilang ini orang bisa kontennya cuma ini doang menjelasin produk, belum nggak perlu yang aneh-aneh gitu. Nah ini saya ambil contoh ya. Jadi dengan kekuatan itu ya, ini contoh kemarin. Sambil contoh orang dia mengenai tentang vending misalnya. Nah ini maaf nih kemarin. Ya. Ini cuma lewat chatting doang, ada yang nanyain interaksi. Insya Allah nih dia mau beli. Jadi itulah kira-kira dia nanyain vending ya. Nih maaf nih, dia chatting. Kebetulan memang saya langsung handle. Jadi langsung tuh kami kirim quotation dan sebagainya. Insya Allah nanti dia akan masang. Ini maaf nih, kira-kira gitu kan. Sore mau tanya nih tentang cashless ini ya gitu ya. Kan gitu doang tuh. Akhirnya apa? Dia jelasin cicit-cicit, akhirnya masuk quotation-nya, terjadilah transaksi. Simpel kan? Saya nggak perlu pasang iklan, nggak perlu macam-macam ya. Nah, itulah teman-teman kekuatan digital marketing. Nanti teman-teman hal yang sama juga bisa dilakukan untuk bisnis yang lain. Apakah minuman, pakaian, garment, kosmetik, silakan. Ya. Jadi bangun dulu reputation-nya, bangun nanti keyword kita anak-anak besok kita akan bahas itu apa SEO dan sebagainya. Baru nanti kita membangun marketplace dan yang lainnya gitu. Nah, kalau ini kita kelola secara konsisten, secara persisten, orang akan ini. Nah, contoh yang lain, saya bilang. Tadi kan ada contoh tadi PT Spirit udah ya ini Nueva Digital Campus. Nueva Digital Campus, kalau orang mau ketik Nueva udah pasti ketemu kami gitu. Tapi yang orang itu kan Digital Campus Indonesia kan gitu ya. Kira-kira kan begitu ya. Pasti yang diketik orang kan gitu. Jadi kalau orang mencari kampus digital di Indonesia yang detik ini kira-kira gitu. Nah, ini kira kalau orang mencari nih, memang nah, ini ya, coba lihat. Ya. Ini yang saya bilang, terus terang ini digital kampus ini kemarin kami ada masalah di Google My Business-nya, jadi crack istilahnya, jadi kami ada ini saya juga nanti saya bahas ya. Jadi Google My Business-nya itu ada masalah, jadi tidak ini terus terang listingnya nggak keluar. Nah tapi kami coba orang cari digital kampus Indonesia itu kami ada di nomor 1, memang nomor 1-nya adalah Unicom di Bandung. Nah, sama ini saya bilang, tapi paling tidak kami ada di halaman pertama. Ya, memang nih cukup berat kalau untuk digital. Nah, ini saya bilang nih kami nih, Nueva Digital Campus, Nueva Digital Campus. Jadi paling tidak kami ada di halaman pertama dan kami dominan gitu ya. Nah, ini memang masalah ini ininya. Tapi kalau Nueva ini yang kampus digital ini saya, tapi memang sebelum kami
memberi nama Nueva Digital Campus. Ini kalau diklik, ini adalah saya juga gitu ya. Jadi ini websitenya, ini Bekasi, ini tempat saya, ini nomor HP-nya nomor HP saya gitu. Jadi ini saya nih ya. Jadi tapi ini sebelum Nueva Digital Campus. Jadi ini saya kan. Nah, tapi Pak, seperti saya bilang tadi, orang kalau ingin cari reputasinya pasti dia klik lagi nanti kan. Oh, udah ketemu tuh Nueva Digital Campusnya, Nueva-nya, baru nanti dia akan klik Nueva Digital Campus kan. Nueva Digital Campus. Ini yang saya bilang baru reputation namanya. Ya kan? Nah, ini terserah, harusnya sebelah kanan ada Google Maps ini, tapi karena lagi ada masalah, nggak muncul ya, ini terserah lagi. Ini kita bangun reputation-nya. Jadi satu halaman itu orang ketemu kami semua gitu. Ya, ada e-learningnya, websitenya kami gitu ya, ada ininya, ada Google Site-nya. Ini kalau orang klik ya, nanti akan masuk ke websitenya Nueva Digital Campus ya. Ini contoh ya. Jadi bagaimana kita membangun satu brand, membangun suatu produk, sehingga kalau orang mencari di Google, kita ketemu dulu atau minimal kita ada di halaman pertama. Kira gitu ya. Jadi ini salah satu bisnis saya bilang ini Nueva Digital Campus. Saya kebetulan sebagai co-founder di sini dan berangkat sebagai si marketing officer-nya atau direktur pemasarannya kira-kira begitu. Nah, sekarang saya ambil contoh lagi yang lain. Yang lebih ekstrim lagi lah. Kalau tadi kan udah jelas tuh produk daging kah, vending mesin kah, ya, atau mungkin sekarang kampus. Oke, sekarang yang lebih besar lagi challenge-nya. Apa itu yang lebih besar? Sekarang kalau teman-teman ya mencari digital academy, oke itu mungkin ntar lah dulu. Sekarang bicara digital training Indonesia misalnya, ya pasti diketik orang apa? Digital training Indonesia. Nah, kayak gini kan? Coba ya, coba dicek nanti. Jadi kalau orang cari digital training di Indonesia sekarang, saya alhamdulillah itu masih nomor 1. Walaupun yang ditemukan itu adalah blog saya, paling tidak orang nanti akan ketemu saya dulu. Itu yang disebut dengan Digital Marketing Training Indonesia. Itu saya ada PT Sintola. Jadi teman-teman kalau bisa lihat itu profil yang saya bagikan, itu saya adalah co-founder dari atau founder dari ini. Ini yang saya bilang nih, orang ketemu saya, misalnya ini saya juga baru posting 2 hari yang lalu. Ini saya nih. Ya. Jadi sama nih. Coba kalau orang klik ini, ya. Nah, ini kan kemarin nih saya bilang digital marketing ini UMKM ini sama nih modul-modul yang ini ada di slide saya posting di sini. Ini saya juga reputation yang lain dan model dan sebagainya. Kemarin yang materi yang ini orang nggak ketemu saya gitu. Nah itulah bilang kekuatan dari SEO dan digital marketing. Ya. Itu baru satu kategori tuh digital marketing atau yang lain lah. Apa ya, sambil contoh yang lain, orang misalnya mencari digital branding training Indonesia. Saya sekali lagi, niche market saya adalah training. Ya. Jadi saya lebih, konsultan ada juga, tapi saya terus terang lebih cenderung ke ceruk pasar trainingnya atau workshopnya. Coba lihat, digital branding Indonesia. Digital branding training Indonesia. Silakan nanti dicek juga benar nggak yang saya buat ini. Pak Rizal pinter-pinter aja nulis tuh. Nah, ini coba lihat, ya. Jadi kalau orang ngetik digital branding training ini, yang ketemu saya juga. Ini yang foto saya tadi kan. Ini alamat saya di Bekasi ini nomor HP saya. Coba dicek, silakan dicek. Ini nomor WA saya. Ini insya Allah Mas Rizal yang ketemu. Nah, coba lihat ini sama nih 1, 2. Yang ini orang lain nih beriklan nih, ini berbayar nih teman-teman ya. Jadi kalau ada tanda ads-nya ini atau IIK, iklan, itu mereka bayar. Nah yang ini namanya organik. Nah coba lihat, Digital Marketing Training Indonesia, Digital Branding Training Indonesia, digital ini Mas Rizal semua. Atau saya juga PT Sintola gitu. Coba, ini satu halaman, ini sama dengan tadi kan, ketemunya ya. Jadi yang saya update tadi sama. Dikira ini udah terasa ya. Jadi bagaimana kita, dan saya sering mendapat project atau
tawaran pekerjaan lah istilahnya itu hanya dari SEO ini. Jadi ada yang dari inilah, dari manalah, instansi BUMN atau dari kementerian. Ya memang dia pasti tanya-tanya dulu kan apa yang bisa Anda lakukan, terus portofolio kita apa, ya. Terus mungkin dia ngetes kita juga, ngerti nggak SEO itu apa, kemudian strateginya gimana. Ya karena kami mempelajari itu, kami bisa menjelaskan sama dengan produknya. Teman-teman juga begitu. Bicara jilbabnya yang begini atau yang bagaimana gitu ya. Nah, kira-kira ini yang saya bilang. Jadi sekali lagi materi hari ini ya. Jadi teman-teman udah merasa tuh. Jadi orang kalau orang nanti ini bicara reputasi ya, bicara nanti ada lagi satu lagi yang kemarin saya baru bangun itu namanya Digital Academy Indonesia. Digital Academy Indonesia ini kalau bicara kompetisinya, kompetitor kita itu nggak main-main. Itu ada Kominfo, Masyarakat Telekomunikasi Indonesia. Tapi saya bangun SEO-nya, coba dicek. Teman-teman boleh dicek nanti. Ini menarik nih. Ini baru bulan Juli saya kerjain. Digital Academy Indonesia. Ya, Digital Academy Indonesia ini udah ada nih, tawaran dari Google-nya. Coba lihat. Benar? Ya. Kelihatan nih? Silakan. Jadi silakan teman-teman cek nanti bagaimana saya membangun SEO itu. Jadi kalau orang cari sekarang di Google Digital Academy Indonesia, yang ketemu itu adalah Mas Rizal Umar dulu nih. Coba lihat Digital Academy ya, coba dicek nih. Ini PT Sintola, ini nanti saya 1 2 3. Nah, kompetitor kami adalah Masyarakat Telekomunikasi Indonesia. Di bawahnya lagi ini digital marketing, ini saya juga. Ini ada Digital Academy. Di bawahnya lagi halaman kedua yang kami geser itu adalah Digital Talent. Coba lihat. Digital Talent Scholarship ini Kominfo, coba teman-teman. Coba, kementerian programnya yang luar biasa, yang budgetnya berapa miliar, hanya dengan yang gratis saya lakukan. Ini saya nih. Jadi ini kalau teman-teman klik, ini Mas Rizal nih. Ya. Ini Patrio Desa Digital yang kerjasama dengan Telkomsel sebelumnya, proyek kami tahun lalu. Atau kalau dibalik lagi, ya, silakan dicek. Ini coba Twitternya, ini foto saya kan, benar ya? Ini update yang tadi saya juga bilang sama nih persis. Jadi memang saya ngupdate-nya di semua platform saya. Jadi mau tadi di Google Digital Branding enggak apa-apa. Yang penting kan sama juga orangnya gitu. Itulah saya bilang kuncinya sekali lagi adalah konsisten, persisten. Jadi kita selalu ngupdate status, kita selalu engage, kita selalu berinteraksi. Ini kalau orang klik ini, coba Digital Marketing Training. Ini cuma blogging ini udah lama. Saya memang nggak pernah membuat website yang khusus, ini yang gratis-gratis semua. Ya, ini saya, ya kan? Benar nggak? Mas Rizal. Nih, benar nih. Mas Rizal LinkedIn-nya, WA-nya ini Mas Rizal Umar, PT Sintola. Benar kan? Paling tidak, saya ditemukan orang atau mudah ditemukan orang gitu ya. Jadi ada program seperti saya bilang Teacherpreneurship. Nanti kalau ini udah selesai, nanti mungkin saya update juga di sini ya. Program pembinaan UKM milenial misalnya. Ini yang saya bilang sekali lagi, bagaimana yang kita bangun adalah ini bukan PT-nya ya. Jadi orang kan kategorinya Digital Academy Indonesia, yaitu macam-macam kan, ada Mastel, ada kami dan sebagainya. Ini site-nya juga. Jadi Facebook-nya juga sama nih, coba lihat. Kalau kita klik benar nggak gitu ya. Jadi itulah kira-kira, jadi orang kalau mencari itu kan nanti dia tinggal oh ini benar ini dan sebagainya dilihat ini bagaimana kita mengintegrasikan semua konten kita itu ada di semua platform. Jadi kalau teman-teman nanti waktu bahas nanti sosmed ya sosial media marketing, kita kalau ngupdate status di IG misalnya, otomatis kita juga mengupdate status kita di Facebook misalnya, di fanpage kita. Ini saya nggak banyak, karena ini baru 500-an yang. Tapi paling tidak reputasi itu saya bangun gitu ya. Jadi apa yang kami lakukan, jadi kalau orang lihat itu benar nyambung gitu ya. Jadi kalau dia cek ke sini gitu ya, benar nggak postingan di platform yang lain juga ada nah ini sama nih, ini tadi yang saya posting di ini ya. Jadi ini saya update di Instagram saya, ini otomatis juga di IG-nya juga sama ya. Nah, sama tadi yang saya bilang kan, saya ngajar di guru dan sebagainya, ini sama nih yang postingan saya tadi kan ya. Jadi ini ya sekali lagi teman-teman,
Jadi bagaimana kita mengintegrasikan konten itu sehingga nanti kita unggul di SEO kita. Jadi kalau orang mencari kategori itu, mencari keyword itu, kita ada di halaman pertama. Paling tidak, kalau bisa nomor satunya. Ya. Jadi udah ya. Jadi kalau orang ingin tahu lagi, oh ini udah cek nih, udah misalnya apa? Udah ketemu tadi. Nih, ada Mas Rizal Umar, orang pasti akan ngecek lagi, pasti diceknya gini, Mas Rizal Umar itu siapa sih, kan gitu ya, Mas Rizal Umar. Nah, sama, ya kan? Jadi ini saya bilang kemarin, Pak, kalau nggak ada brandnya, Pak, boleh. Jadi personal branding itu juga bisa kita buatin Google My Business-nya, sama, ya sama kan? Ini sama nih, belum ini saya update, ini sama, hampir sama. Jadi orang bisa tahu. Oh ini, oh dia klik nih, ini baru dia klik, nah masuklah ke LinkedIn saya misalnya. Nah karena saya ini punya LinkedIn, orang kayak bisa lihat reputasinya, apa saja statusnya, ya. Jadi itu yang saya bilang kekuatan integrasi konten di semua platform dan kita punya reputasi. Ya. Jadi kalau orang lihat, oh ini, oh benar yang ini Patriot Desa Digital nih Telkomsel yang dulu ya. Nah, ini juga lihat nih nyambung. Jadi materi kita, saya juga teman-teman bisa lihat bagaimana berapa setiap hari saya dicari yang melihat profil saya berapa orang, kemudian yang ditemukan di Epiran kalau orang mencari itu saya muncul gitu ya. Nah, ini kelihatan itu ya. Jadi konten-konten saya dan sebagainya itu kelihatan di sini ya. Kira gitu ya. Jadi inilah yang saya bilang bagaimana kita membangun reputasi dan brand. Nah, karena saya bilang ini personal branding. Kalau untuk Mas Rizal ini namanya personal branding. Gitu ya. Jadi orang bisa tahu, oh ini background-nya dia. Saya bilang saya profil saya bertanggung jawab untuk PT Spirit Inti Abadi, kemudian juga Nueva Digital Campus ya. Jadi Nueva Digital Campus, jadi saya mengoperate di perusahaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya kembali lagi ke ini, ke screen kita ya. Sorry. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini udah pada tidur semua atau gimana nih? Halo? Coba dibuka lagi nih ya semua. Jangan tidur ya. Ya jangan saya aja cerita sendiri nih. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan di sini? Saya hari ini nggak ada PR ya, karena hari ini kita sore nanti ada ini, mungkin sore aja nanti saya kasih PR untuk besok. Ya, jadi saya akan ngecek nanti nanti untuk PR-nya hari ini. Saya sekali lagi minimal ada Google My Business-nya. Jadi kalau yang belum mengerjakan, saya ingin nanti session sore nanti yang malam ya kita akan ngecek tugasnya dikerjain atau tidak. Saya sekali lagi mohon maaf tadi agak lambat waktu kita di awal-awal, tapi mudah-mudahan karena memang materinya saya set sebetulnya 1,5 jam. Jadi 2 jam itu memang waktu maksimal. Jadi kita masih ada spare setengah jam dan sebagainya. Jadi teman-teman udah bisa ngerasain ya. Jadi itulah kekuatan digital marketing. Ya. Sekali lagi kita dengan hanya mengetik keyword A, kita ditemukan orang. Demikian juga nanti produk. Ya. Jadi misalnya tadi saya bilang jilbab, kalau jualan jilbab misalnya, atau jual makanan, atau jualan jus, atau apa, silakan. Nanti baru kita bahas nanti tentang lokal SEO dan sebagainya. Mudah-mudahan konsep ini ya, jadi saya nggak tahu nih ada pertanyaan atau tidak nih chatting. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sorry ya. Oke. Tadi cuma chatting masalah pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir waktunya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya pikir materinya udah cukup ya. Jadi saya sekali lagi brief ya. Untuk membangun kita masuk ke digital marketing, kuncinya adalah pertama kita membangun reputation dulu. Itu caranya tadi sudah saya jelasin. Kita harus ada di semua platform. Nanti waktu kita membahas sosial media nanti dan SEO saya akan detailkan lagi. Ini saya cuma kasih contoh ya. Bagaimana kekuatan SEO, bagaimana kekuatan branding itu kita bangun. Once orang cari itu ketemu kita. Teman-teman udah lihat tadi ya, saya bicara daging tadi, bicara vending nanti, bicara kampus, digital kampus, dan terakhir juga saya sendiri misalnya.
Jadi kalau orang mencari digital marketing training, itu ketemu Mas Riza. Boleh dicek. Mencari digital training digital Indonesia, ketemu saya juga. Dan itu nomor 1. Ya. Jadi silahkan. Dan kita jangan cukup puas dengan satu keyword, ya. Itu namanya keyword, ya. Jadi kata kunci pencarian kita ditemukan orang. Ya. Mungkin dari saya itu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir session hari ini cukup. Pak Gugun, ada yang mau disampaikan? Atau Ibu siapa nih yang ininya, Bu Molly? Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, dari saya session hari ini cukup. Ya, PR-nya hari ini untuk pagi ini nggak ada. Nanti PR-nya yang kemarin aja saya ingin tagih aja Google My Business-nya. Jadi nanti saya akan setelah ini offline ini, setelah selesai saya akan hubungin panitia. PR-nya udah submit siapa saja. Nanti malam saya bahas. Ya, session nanti malam saya bahas. Mungkin saya ambil sampel siapa yang udah mengelola atau membuat Google My Business-nya, terus kalau kurangnya apa nanti akan saya feedback. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan session pagi ini. Sekali lagi saya ucapin terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf tadi agak terlambat, tadi login ada masalah di jaringan. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari modul yang ingin atau saya sampaikan pagi ini. Dan kita beruntung kan tidak satu session, jadi masih ada 3 session lagi dengan saya. Kalau ada pertanyaan nanti kita refresh lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insya Allah bisa bermanfaat. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ada lagi kita sampaikan? Ya, Umoli? Cukup ya? Oke. Sekali lagi saya pesan di dalam digital marketing harus mencoba. Harus latihan. Jadi nggak cukup hanya workshop, terus ngerti, nggak mungkin. Tidak mungkin, ya. Jadi harus dicoba, harus dibuat. Jadi coba Google My Business aja belajarin dulu. Ya, coba Google My Business-nya dibuat, mempostingnya, bagaimana mengupdate kontennya, bagaimana kalau ada produk, dibuka aja setiap feature-nya itu, sehingga nanti kita lebih paham dengan baik. Demikian juga nanti membuat platform yang tadi saya sarankan. Mungkin IG-nya ada, Facebook-nya ada, kemudian nanti YouTube-nya ada, nanti dicoba, nanti malam saya bahas lagi, dan itu menjadi PR untuk besok ya. Jadi harus ada YouTube-nya, harus ada Instagram-nya, harus ada Facebook-nya, fanpage-nya, nanti saya untuk PR nanti malam. Jadi kalau mau dikerja mulai sekarang boleh. Jadi kalau bisa harus ada Google My Business-nya, harus ada akun, sebagian udah ada saya lihat kan, udah ada YouTube-nya, harus ada Twitter-nya, dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan di modul tadi, yaitu mudah-mudahan membantu teman-teman untuk mempelajari digital marketing yang baik. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.